Shalom jemaat CWC Gajah Mada dan Bright Life Listener. Ada pepatah mengatakan waktu adalah uang. Tapi ternyata uang tidak bisa menggantikan waktu. Orang kaya mungkin uangnya tidak pernah habis, tapi waktu yang dimilikinya tetap terbatas. Cepat atau lambat suatu saat akan berakhir dan harus meninggalkan dunia ini. Waktu yang diberikan Tuhan untuk kita jalani dalam hari-hari kehidupan kita faktanya adalah sebagai berikut. Waktu adalah sesuatu yang tidak kelihatan tetapi begitu nyata karena kita hidup di dalamnya. Waktu yang diberikan kepada kita tidak akan pernah kembali. Karena itu kita hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi pada hari-hari yang lalu. Waktu akan berjalan terus tanpa ada yang bisa menghalangi. Waktu tidak mengenal kata tunggu. Waktu yang kita miliki dalam hari-hari di dunia ini tidak untuk selamanya, tetapi akan berakhir bila saatnya tiba. Hari ini Bright Life mengingatkan kita semua bahwa Tuhan yang memegang kehidupan dan menentukan waktu kita di dunia ini. Di hadapan Allah manusia fana dan terbatas. Hidup itu sendiri merupakan anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Maka waktu yang masih ada tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, waktu untuk bertobat. Setiap manusia biasanya mengejar kesenangan dan kita tidak peduli apakah Tuhan senang dengan yang kita lakukan. Yang penting kita senang. Urusan bertobat belum terpikirkan. Tetapi Alkitab berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, karena kematian bisa datang kapan saja dan hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu sekarang waktunya bertobat, jangan tunggu lagi. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mengakui dosa-dosa kita, percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Serta berubah karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita diberikan waktu dan kesempatan untuk itu. Sisa waktu yang diberikan Tuhan bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan untuk kita bertobat di hadapan Tuhan dan hidup baginya. Mari kita bertobat selagi ada waktu dan kesempatan. Kedua, waktu perhentian bersama Tuhan atau rest. Tuhan menyelesaikan semua karyanya dalam waktu 6 hari dan istirahat pada hari ke-7. Demikian pula dengan manusia, apapun profesi kita saat ini, perlu waktu istirahat atau tempat perhentian di dalam Tuhan. Hal ini tidak hanya berguna untuk memulihkan stamina atau kesehatan tubuh jasmani, terlebih untuk kesehatan rohani kita. Bagaimana arti tempat perhentian Tuhan saat ini? Tempat perhentian Tuhan saat kita masih hidup di dunia adalah senantiasa berdiam dalam hadirat-Nya dan menikmati damai sejahtera Allah. Berdiam dalam hadirat-Nya artinya kita tetap membangun persekutuan dengan Yesus melalui pujian penyembahan, doa dan membaca firman-Nya. Hari perhentian atau sabat kita bukanlah saja pada hari ke-7, tetapi juga hari-hari yang kita lewati tiap hari adalah hari beribadah. Dengan penuh keberanian kita menghampiri tata kasih karunia, karena kita telah diperdamaikan oleh kematian Yesus di kayu salib dan menerima anugerah serta pertolongan-Nya. Ketiga, waktu untuk menjadi saksinya. Tujuan hidup manusia sebagaimana diamanatkan Yesus menjelang kenaikannya ke surga adalah menjadi saksinya. Masalahnya, kita seringkali kurang menghargai waktu yang diberikan Tuhan untuk melayaninya dan untuk menjadi saksinya dengan memberitakan kabar baik. Kita lebih suka memberitakan kabar dunia yang belum tentu sebuah kebenaran. Padahal dengan menjadi saksinya, kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Itulah sebabnya agar kita tidak menyesal di kemudian hari, maka kita harus menjalani hidup dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, mengasihi keluarga dengan maksimal, melayani dengan maksimal, serta berkaya bagi sesama dengan maksimal. Intinya ketika kita sudah mengusahakan yang terbaik selama hidup ini, maka kita tidak perlu lagi menyesal di kemudian hari. Jemaat Tuhan dan pendengar Bright Life yang setia, hidup ini merupakan anugerah yang tidak boleh disia-siakan.
Maka waktu yang masih ada tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Harus dipakai untuk mengutamakan Tuhan dan mendahulukan orang lain. Sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Dengan hati yang bijaksana, kita siap melakukan yang terbaik bagi keluarga, pelayanan, maupun pekerjaan. Selamat memperoleh hati yang bijaksana dengan mulai bertobat, mulai istirahat dalam hadirat Tuhan atau rest, dan mulai menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!